Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifa Ashilia Padilah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan tujuan, isi kurikulum, dan perangkat pembelajaran PAI yang merupakan materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh dosen Dr. Neneng Nafisa MAG MSI. Materi yang pertama yaitu mengenai pengembangan tujuan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dalam prosesnya, ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan. Bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batasan-batasan dan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi tujuan. Menurut Bloom, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective yang terbit pada tahun 1965, menjelaskan bahwa bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau ke dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu ada domain kognitif, yang kedua ada domain afektif, dan yang ketiga ada domain psikomotor. Apabila dijelaskan lebih rinci, maka sebagai berikut. Yang pertama, ada domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, dan yang keenam ada evaluasi. Yang selanjutnya ada domain afektif, yaitu berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif yang tinggi. Domain afektif ini terdiri dari 5 tingkatan, yaitu ada penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Dan yang terakhir, ada domain psikomotor, adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang, di mana domain psikomotor ini memiliki 6 tingkatan, yaitu ada gerak refleks, keterampilan dasar, keterampilan perseptual, keterampilan fisik, gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hierarkis tujuan. Apabila dilihat dari tujuan hierarkisnya, tujuan pendidikan ini terdiri dari tujuan yang sangat umum sampai kepada tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan ini apabila dirinci maka terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. TPN ini adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis suatu bangsa. TPN merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan yang telah dibuat. Baik itu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal,
informal maupun non-formal. Yang selanjutnya ada tujuan institusional. Adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dengan suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran atau instruksional, adalah kemampuan atau kompetensi atau juga keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai pengembangan materi atau isi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang menjadi sumber-sumber materi kurikulum ini antara lain, yang pertama ada masyarakat sebagai sumber kurikulum, di mana sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isi kurikulum. Kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini meliputi masyarakat dalam lingkungan sekitar atau lokal, masyarakat dalam tatanan nasional, serta masyarakat global. Yang kedua, ada siswa sebagai sumber materi kurikulum, di mana kebutuhan siswa sebagai dasar penetapan materi kurikulum dapat dipandang dari dua sisi. Yang pertama ada sisi psikologis dan yang kedua ada sisi kehidupan sosial, di mana apabila dipandang dari sisi psikologis dan biologis yang dinyatakan dalam keinginan dan harapan mereka, serta tujuan dan masalah yang diminati untuk dipelajari. Serta dari sisi kebutuhan sosial, di mana berkenaan dengan tuntutan masyarakat, apa yang dianggap perlu untuk kehidupannya, agar mereka dapat hidup di masyarakat dengan baik. Dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Ilmu adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari ilmu pengetahuan. Isi kurikulum juga diambil dari setiap disiplin ilmu. Yang selanjutnya yaitu tahapan penyeleksian kurikulum. Tahapan penyeleksian materi kurikulum adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pengembang materi kurikulum dalam menentukan isi atau muatan kurikulum. Dalam hal ini, ada beberapa tahapan dalam menyeleksi bahan kurikulum. Di antaranya yaitu, yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu penilaian apakah bahan yang ada cukup memadai untuk mencapai tujuan atau tidak. Yang kedua, mendapatkan bahan kurikulum. Mendapatkan bahan kurikulum yang sesuai dengan tujuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Proses pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang serta motivasi dan keseriusan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, analisis bahan, yaitu analisis bahan kurikulum diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi. Yang keempat, penilaian bahan kurikulum, yaitu diberikan penilaian apakah bahan itu layak digunakan atau tidak, dan sesuaikah dengan tuntutan kurikulum atau tidak. Dan yang terakhir, membuat keputusan mengadopsi bahan, yaitu merupakan tahapan yang penting dan biasanya cukup sulit untuk dilakukan. Oleh karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat dari para pengembang materi kurikulum,
Penentuan kelayakan ini harus dilakukan secara objektif. Selanjutnya mengenai kriteria penetapan materi kurikulum, di mana dalam menetapkan materi kurikulum ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Di antaranya, yang pertama, penetapan materi kurikulum harus sesuai dengan tingkat kematangan siswa, di mana isi atau materi kurikulum harus sesuai dengan tahap kematangan anak. Tahap kematangan akan sejalan dengan tingkat pertimbangan psikologis anak. Yang kedua, tingkat pengalaman anak, di mana tingkat pengalaman akan menentukan tingkat kemampuan anak dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan tahap kesulitan materi, di mana materi kurikulum harus disusun berdasarkan tingkat kesulitannya, di mana juga materi kurikulum harus disusun dari yang mudah menuju yang sulit. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai perangkat pembelajaran PAI. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Jenis-jenis perangkat pembelajaran PAI. Perangkat pembelajaran PAI ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yaitu, yang pertama ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau sekelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber atau bahan serta alat belajar. Yang kedua, ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa dengan baik. Yang ketiga, ada program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, di mana program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dapat dilakukan. Dan yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP. RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan ditetapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.